Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, harga cabai rawit di sejumlah daerah di Jawa Timur terus melambung. Di Kabupaten Madiun, harganya mencapai Rp100.000 per kilogram. Sedangkan di Surabaya, cabai rawit naik dari Rp65.000 menjadi Rp85.000 per kilogram. Mensiasati uang belanja, warga menyerbu pasar murah meski pembelian cabai dibatasi. Ratusan warga rela antre di Pasar Murah Desa Kedungrejo, Kecamatan Balairejo untuk membeli kebutuhan pokok yang harganya melambung tinggi. Di antaranya beras, telur, minyak goreng, bawang putih, serta cabai yang saat ini harganya tembus di angka Rp100.000 per kilogram. Agar merata, pembelian dibatasi. Satu kepala keluarga hanya bisa membeli satu paket berisi beras 5 kg dijual Rp47.500. Minyak goreng 2 liter Rp34.000. Gula pasir 2 kg Rp28.500. Telur 1 kg Rp24.000. Dan cabai rawit Rp5.500 per 1 ons. Saya di sini lagi ngantri sembako pasar murah. Nah, harganya memang murah di sini ya? Iya, alhamdulillah harganya murah, sangat terjangkau. Sama di toko di luar murah di sini. Oh gitu. Ya. Untuk cabai di sini harganya berapa? Di luar berapa, Bu? Kalau di sini 1 onnya 5,5, kalau di luar 10.000. Berarti kalau di luar 1 kilonya 100.000, Bu ya? 100.000 ya. Sementara di Pasar Induk Sidotopo, Surabaya, harga cabai rawit terus merangkak naik. Dari Rp50.000 naik Rp65.000. Kemudian saat ini harganya mencapai Rp85.000 per kilogram. Menurut pedagang, selain menjelang Ramadan, kenaikan harga tersebut dipicu stok di pasaran menipis karena petani cabai banyak yang gagal panen. Cabai rawit sekarang berapa, Mas? Sekarang 85 cabai rawit. Sebelumnya berapa? Sebelumnya itu kalau 2 minggu yang lalu 50, terus tren naik terus 55, 60, 65 sampai terakhir 85. 85 ini kenaikannya sudah berapa hari? Sudah 3 hari ini. 3 hari ini ya. Selain cabai merah, apa yang naik, Mas? Cabai merah, cabai besar merah sudah naik. Sekarang mulai naik hari ini, sekarang jualnya sekitar 60. Kemarin masih 40-45. Diperkirakan kenaikan harga cabai akan terus berlangsung karena curah hujan masih tinggi, hingga menyebabkan tanaman cabai rawit banyak yang rusak dan mati. Di sisi lain, kebutuhan cabai rawit jelang Ramadan justru meningkat. Dirgo Suyono dan Slamet Riyadi melaporkan dari Madiun dan Surabaya. Saudara, karena lupa menarik tuas rem tangan saat parkir, sebuah mobil terjun ke sungai di kawasan Jalan Medoan, Surabaya. Petugas kesulitan mengevakuasi mobil lantaran sudah masuk ke dasar sungai yang dipenuhi lumpur. Mobil milik Fatur Rohman, warga Mojokerto, terjun ke sungai Jalan Medoan, Sawah Timur, Surabaya pada Rabu malam. Tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya yang mendapatkan laporan langsung mendatangi lokasi dan berupaya evakuasi dengan mobil kren. Petugas sempat kesulitan saat evakuasi lantaran mobil sudah masuk ke dasar sungai yang penuh dengan lumpur. Namun setelah kurang lebih 1 jam berjibaku, mobil akhirnya berhasil dievakuasi ke pinggiran sungai. Sebelum kita nyampe di sini, foto dokumentasi kelihatan. Setelah kita nyampe di sini, mobil sudah tenggelam penuh, tinggal ujung aja. Alhamdulillah, setelah proses demi proses kita evakuasi, mobil bisa terangkat. Cuman kendalanya mobil terjebak di lumpur yang di bawah air. Menurut pemilik mobil Fatur Rohman, awalnya ia hendak ke sebuah toko dan kemudian memarkir mobilnya. Namun Fatur tak sadar lokasi parkir merupakan jalan turunan sehingga lupa menarik tuas rem tangan, akibatnya mobil melaju hingga terjun ke sungai. Masuk ke sungai, kronologinya. Saya parkir, Ya, kayaknya lupa handrem. ya. Saya masuk, tiba-tiba mobil mundur sendiri.
Oh gitu, dari mau ke toko? Ya, di depan itu. Oh, mau ke warung ya? Ya. Terus lupa nggak di entry? Ya. Oke. Beruntung usai evakuasi mobil tidak mengalami kerusakan berarti. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, seorang pemuda tewas terseret arus ombak saat berenang di Laut Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang. Meski sempat ditolong rekannya, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Karena terseret arus ombak, seorang pemuda yang tengah berenang di Laut Pulau Mandangin, Sampang, Jawa Timur ditemukan tewas. Korban inisial FZ, 26 tahun, asal Kabupaten Lumajang. Peristiwa bermula saat korban berenang di laut bersama teman-temannya. Tiba-tiba ombak tinggi datang dan menelan korban yang tidak bisa berenang. Teman korban spontan menarik tangan korban agar tidak terbawa ombak lebih jauh. Sejumlah nelayan yang melihat kejadian tersebut langsung membantu korban dan teman-temannya. Korban pamit mandi di pantai bersama teman-temannya di pulau dekat Pasir Putih di Dusun Keramat, Desa Pulau Mandangin tersebut. Pada saat korban mandi bersama temannya tadi, korban terseret arus dan tenggelam. Korban dievakuasi dengan perahu nelayan dari Pulau Mandangin menuju Pelabuhan Tanglok di Kota Sampang. Selanjutnya korban dibawa dengan ambulan menuju rumah duka di Lumajang. Nia Karni yang melaporkan dari Sampang. Saudara, tim redaksi merangkum peristiwa selama sepekan yang menyita perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya pelaku mutilasi di Jombang diringkus polisi, hingga 2 warga di Lumajang tewas usai terlibat duel maut. Selengkapnya kami sajikan dalam program Surabaya Sepekan. Setelah melakukan penyelidikan, petugas Satreskrim Polres Jombang meringkus pelaku mutilasi terhadap Agus Soleh, warga Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Tersangka merupakan teman korban bernama Eko Fitrianto, 39 tahun, warga desa Plosok Geneng, Kecamatan Jombang Kota. Tersangka diringkus di rumahnya tanpa perlawanan. Pelaku membunuh korban karena emosi saat pesta miras. Setelah membunuh, pelaku memutilasi tubuh korban dan membuang mayatnya di sungai Kecamatan Kabuh dan Kecamatan Tembelang untuk menghilangkan jejak. Rumah milik Narto, 50 tahun, warga desa Ngilo, Ilo, Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo tertimpa batu besar yang longsor dari tebing. Akibatnya bangunan rumah yang juga dijadikan tempat indekos luluh lantak rata dengan tanah. Tidak ada korban dalam musibah ini karena penghuni rumah yang tinggal sendirian menyelamatkan diri. Peristiwa terjadi Sabtu sore saat kawasan desa Ngilo, Ilo diguyur hujan deras. Diduga tidak kuat menahan curah hujan, bebatuan tebing di belakang rumah Narto longsor. Dua warga di desa Meraan, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang terlibat duel menggunakan senjata tajam hingga menyebabkan keduanya tewas. Pelaku pertama bernama Mari, usia 50 tahun, tewas saat hendak dibawa ke rumah sakit. Sementara pelaku lain bernama Nito Markum, 62 tahun, juga meninggal dunia setelah sempat dirawat di RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Peristiwa bermula saat keduanya berpapasan di jalan, kemudian terlibat adu mulut hingga berujung saling serang menggunakan senjata tajam. Berdasarkan penyelidikan polisi, diduga duel maut terjadi karena persoalan pembelian tanaman petai milik petani dengan sistem tebas. Dunia sepak bola nasional berduka. Legenda sepak bola Bejo Sugiantoro meninggal dunia saat menjalani laga persahabatan dengan para legenda Persebaya yang tergabung dalam klub Rosita FC di lapangan Sir, Surabaya. Bejo meninggal di Rumah Sakit Royal Surabaya setelah tak sadarkan diri dan sempat mendapat penanganan medis akibat serangan jantung. Bejo Sugiantoro lahir di Sidoarjo 2 April 1977, mulai merumput di usia 17 tahun di klub Persebaya Surabaya. Berbagai prestasi tingkat nasional maupun internasional ia capai, diantaranya bersama Persebaya meraih juara Liga Indonesia tahun 1996 sampai 1997 dan 2004. Serta juara Liga Indonesia First Division tahun 2006. Di level internasional, Bejo turut mengantarkan Indonesia meraih medali perak SEA Games 1997 dan medali perunggu SEA Games tahun 1999.
Belasan buruh kebun kedelai di Bondowoso terluka setelah mobil pickup yang mereka tumpangi terjun ke jurang sedalam 5 meter di Desa Tangsilwetan, Kecamatan Wonosari, Bondowoso. Kecelakaan diduga dipicu oleh badan jalan yang ambles akibat diterjang banjir. Akibatnya belasan buruh kebun kedelai yang menumpang di bak belakang pickup terpental dan terluka. Korban dilarikan ke sejumlah klinik maupun puskesmas untuk menjalani perawatan medis. Polisi yang tiba di lokasi mengevakuasi bangkai mobil pickup yang ringsek. Kecelakaan diduga terjadi setelah pengemudi tidak menyadari jalan di depannya terputus sehingga kendaraan terjun bebas ke dalam jurang. Sampai di garis finish, sepasang sapi karapan di Bangkalan lepas kendali dan menyeruduk sejumlah penonton dan pedagang. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi dan tetaplah bersama kami.